Shalom, bertemu ya dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru. Tuhan selalu memberkati kita, amin ya. Kita tahu bahwa setiap kali kita dibangunkan ya pada tidur kita di pagi hari ini, itu adalah berkat dari Tuhan bagi umat manusia. Ada kesempatan satu hari lagi kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita bisa mengucap syukur untuk semua berkat yang telah diberikan. Kita bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Satu hari ini kita bisa lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita tahu tujuan kita cuma satu, bertemu dengan Tuhan, tidak ada yang lainnya. Jadi apapun yang kita alami di hari ini, taruh semuanya di kaki Tuhan. Apabila kita menghadapi sesuatu yang tidak ada jalan keluarnya bagi kita, cari orang-orang yang mencintai Tuhan. Amin ya. Karena orang-orang yang mencintai Tuhan tahu bahwa hidupnya itu hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu sesuai dengan tujuan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Amin ya. Seperti siapa? Seperti para rasul dan para murid Tuhan Yesus. Amin. Jadi siapapun yang saat ini menghadapi masalah ya, yang bagi mereka itu semuanya tembok, kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Cari orang-orang yang mencintai Tuhan. Amin ya. Cari orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan. Karena kalau mereka benar-benar mencintai Tuhan, mereka pasti tahu isi hati Tuhan. Amin ya. Tujuan mereka di dunia hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Menjadi kepanjangan tangan Tuhan ya. Menjadi saluran berkat bagi kemuliaan Tuhan. Karena mereka tahu, orang-orang yang mencintai Tuhan pasti tahu satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Cari orang-orang seperti itu. Seperti para rasul dan para murid 2000 tahun yang lalu. Jadi siapapun yang mengalami masalah ya, yang bagi mereka seperti tidak ada jalan keluar, taruh di kaki Tuhan. Cari orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan. Amin ya. Karena apapun yang terjadi dalam hidup manusia, kita harus menyadari bahwa akhirnya semuanya kita tinggal. Yang bagi manusia seperti tidak ada jalan keluarnya, bagi Tuhan seperti menjentikkan tangan. Kita harus tahu itu. Jadi kita tahu di dalam Tuhan hanya ada ya dan amin. Amin ya. Kalau kita mempunyai keinginan, kebutuhan ataupun yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tentunya jawaban Tuhan seperti yang ada di Alkitab, ya dan amin. Amin ya. Tuhan adalah Tuhan. Tuhan tidak suka dicobai. Kita tahu ada isi di Alkitab. Jadi apapun yang dialami manusia, sebarkan berita ini. Amin ya. Di dalam Tuhan ada kasih karunia, janji ya dan amin. Penyertaan Tuhan yang selalu ada. Amin ya. Dan yang terpenting lagi, Tuhan sudah menyediakan rumah di surga. Dan tugas kita untuk memberitakan ini kepada seluruh orang di dunia ini, bahwa mereka berharga. Satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus sedang menanti kita di surga saat ini. Kita sebarkan berita ini ke semua orang. Kasih karunia sudah dianugerahkan Allah kepada umat manusia berwujud Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan saat ini Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menyediakan rumah bagi umat manusia di surga. Dan kita tahu tidak ada tujuan lain karena rumah kita tuh di surga. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang dialami manusia, ingat, akhirnya tujuan kita itu ke surga. Jadi apapun yang dialami, apapun yang kita lakukan, lakukanlah, ambil keputusanlah, cari solusilah yang seturut dengan kehendak Tuhan. Amin ya. Dan apabila kita menghadapi sesuatu yang sepertinya kita tidak bisa mencari jalan keluarnya, taruh di kaki Tuhan.
Cari orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan. Amin ya. Karena tugas manusia adalah orang-orang mencintai Tuhan Yesus ya, adalah membawa manusia lain untuk turut bersama menjalani jalan Tuhan, di mana jalan itu tujuannya adalah ke surga, bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin ya. Kiranya kita semakin dikuatkan, kita bisa saling membantu, saling menolong, saling mensupport untuk satu tujuan yang sama, bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur diberikan karena anaknya Yesus. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang sakit berkata ku sembuh, yang susah berkata ku senang, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan baca dan renungkan ayat firman Tuhan di 2 Korintus pasal yang kedua ayat 12 sampai 17. Judul perikopnya, kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus telah membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Jadi perikop ini diberi judul kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Di perikop ini juga dikatakan bahwa mereka tidak sama dengan orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Jadi di zamannya Paulus dan para rasul dan para murid saat itu, ada juga orang-orang yang mencari keuntungan melalui firman Allah. Itu sudah terjadi juga 2000 tahun yang lalu. Makanya di sini Paulus mengatakan, kami tidak sama dengan orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah.
Kita juga tahu firman Allah tidak hanya di Perjanjian Baru. Di kitab Taurat kita tahu juga para imam-imam kepala, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat juga mencari keuntungan dari firman Allah. Di Perjanjian Lama mereka bahkan sampai berencana membunuh Tuhan Yesus, kemudian mereka berhasil melakukannya karena mereka iri kepada Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus bisa melakukan banyak mukjizat di depan mata mereka berkali-kali? Mereka mencari-cari kesalahan dari Tuhan Yesus. Paulus di sini mengatakan kami tidak sama dengan orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Berarti saat itu tidak hanya ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, tapi orang-orang yang di zamannya Paulus yang mencari keuntungan di firman Allah. Paulus berani mengatakan kami tidak sama dengan orang-orang yang mencari keuntungan dari firman Allah. Dikatakan lagi selanjutnya, sebaliknya dalam Kristus Yesus, sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Mereka sadar bahwa mereka saat menyampaikan firman Tuhan, mereka berada di hadapan Allah, atas perintah Allah dan di hadapannya. Jadi mereka melakukannya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Amin ya. Kita akan renungkan ya dari ayat di awal, satu kita akan baca ulang dan kita resapi ya. Kita akan renungkan ayat per ayat. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Ini yang dikatakan Paulus, bahwa Paulus saat di Troas memberitakan Injil Kristus, Paulus mendapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Paulus juga menceritakan ya bagaimana suasana atau apa yang dialami Paulus saat di Troas. Ini Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus, tetapi Paulus juga menceritakan beberapa kisah ya yang dialami Paulus di daerah lain. Dikatakan di ayat 13, tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudara Titus, sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Jadi saat itu Paulus mendapati jalan sudah dibuka, tetapi Paulus tidak menemukan Titus di sana. Jadi Paulus tidak tenang, berarti ada orang lain yang memberitakan firman. Paulus tidak tenang karena tidak ada murid-murid atau rasul yang Paulus kenal di situ. Dikatakan, sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang di dalam Kristus telah membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Dan di sini di ayat selanjutnya Paulus menyatakan syukurnya kepada Tuhan dengan perantaraan kami, dengan perantaraan para rasul dan para murid lainnya. Paulus mengatakan keharuman akan Dia di mana-mana. Jadi saat nama Tuhan dipermuliakan, keharuman nama Tuhan dipermuliakan, Paulus bersyukur. Dikatakan ini kami, berarti para rasul dan para murid itu juga bersyukur bahwa karena perantaraan mereka atau karena mereka dipakai Tuhan itu mereka bersyukur. Mereka bersyukur karena nama Tuhan itu dipermuliakan.
Dan mereka bersyukur mereka dipakai. Amin ya. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan di antara dan di antara mereka yang binasa. Ini yang dikatakan Paulus. Jadi bagi Allah, para murid dan para rasul itu bau harum. Di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di tengah-tengah mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Jadi baik di dua belah pihak ya, dimana satunya di tengah-tengah yang diselamatkan atau di tengah-tengah yang binasa, di mata Allah itu mereka tuh bau harum, tetapi beda di manusianya ya. Dikatakan bagi yang terakhir, bagi yang binasa, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, di mana mendatangkan kehidupan, merupakan bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Itu yang dikatakan Paulus. Siapa yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Itu dikatakan Paulus. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa mereka tidak diizinkan keluar dari Yerusalem sebelum kepenuhan Roh Kudus atau janji Bapa diterima. Paulus sampai mengatakan, siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Dikatakan di ayat 17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Ini yang dikatakan Paulus. Siapa yang sanggup melakukan tugas yang demikian? Karena kami itu tidak mencari keuntungan dari firman Allah yang diberitakan. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Satu atau sepenggal ya, kisah yang diceritakan Paulus kepada jemaat di Korintus mengenai kejadian di Troas atau hal-hal yang mereka alami. Salah satunya ini. Salah satunya curahan hati Paulus. Sampai Paulus mengatakan, siapakah yang sanggup melakukan tugas yang seperti ini? Karena mereka tuh melakukan tugas yang bahkan resikonya nyawa hilang. Mereka tidak mencari keuntungan. Tetapi mereka punya maksud-maksud murni. Atas perintah Allah, mereka dipilih Allah. Dan di hadapannya, mereka sadar Allah itu ada di hadapan mereka. Amin ya. Amin. Kita kiranya bisa ya mengerti isi hati Paulus. Inilah yang dialami orang-orang yang dipilih Tuhan atau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus untuk kasih karuniamu, berkat-Mu, penyertaan-Mu. Terima kasih Yesus untuk semua hal yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Kami berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini mengalami sakit, berikan kesembuhan mujizat yang daripada-Mu. Berikan kesehatan pada tubuh kami dan orang-orang sekitar kami. Dan apapun yang di tubuh kami yang bukan daripada-Mu, Kau cabut. Kami juga berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini membutuhkan pekerjaan dan usaha yang daripada-Mu. Berikan kami pekerjaan yang dan usaha yang berbeda daripada-Mu, yang dapat mendekatkan kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepadamu, bahkan orang-orang sekitar kami sampai ke penghujung dunia Tuhan, yang dapat membawa kami ke surga-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pasangan hidup, beri kami semuanya pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Berikan kami anak cucu yang daripada-Mu Tuhan, anak cucu yang takut Engkau, cinta Engkau, yang rindu untuk menjadi saluran berkat-Mu, yang mencintai kami seperti Dia mencintai Kau. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup, berikan kami semuanya jawaban-jawaban doa yang daripada-Mu, solusi-solusi atas masalah kami yang benar-benar daripada-Mu, terobosan-terobosan yang benar-benar daripada-Mu. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar nyata Tuhan. Bila anugerah-Mu, Roh Kudus-Mu, mujizat-Mu melimpah dalam hidup kami, kasih karunia-Mu memenuhi hidup kami, perkenanan-Mu itu yang kami butuhkan selalu ada dan tinggal tetap dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.